Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak dosen dan teman-teman lainnya. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar ilmu dan teknologi kemaritiman yang beranggotakan Anggun Septianita, Rama Setiawan, Muhammad Sahdan, Muhammad Irfan Raif, dan saya sendiri Reza Putra. Baiklah, untuk hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang kami bahas, yaitu ketahanan pangan negara maritim dan ketahanan pangan Kepri. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Anggun. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ketahanan pangan. Pengertian ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya yang akan saya bacakan tentang pengertian negara maritim. Satu, secara sederhana, negara maritim diartikan sebagai negara yang dikelilingi laut atau perairan yang luas. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki area laut yang lebih luas daripada daratan sebagai bagian dari wilayahnya. Yang kedua, beberapa ahli berpendapat bahwa negara ini terbentuk dari beberapa pulau yang jumlahnya tidak sedikit atau disebut juga negara kepulauan. Untuk yang ketiga, suatu negara dikatakan sebagai negara maritim apabila memiliki garis pantai yang panjang. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa negara maritim di dunia. Untuk yang keempat, contoh negara maritim antara lain adalah Kanada, Indonesia, Papua Nugini, Jepang, Selandia Baru, dan masih banyak lagi. Negara-negara tersebut memiliki garis pantai yang panjang serta wilayah perairan yang lebih luas daripada daratan. Baiklah, untuk yang slide berikutnya akan dibacakan oleh Muhammad Irfan Raif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan pangan negara maritim. Yang pertama, melimpahnya potensi sumber daya laut Indonesia yang belum dikelola dengan optimal, menjadi sektor maritim tidak mampu berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Masih berorientasi pada daratan menyebabkan masyarakat yang tinggal di pesisir terasa terabaikan dalam hidup dalam belenggu kemiskinan. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 60% penduduk Indonesia yang berada di pesisir dengan potensi lautnya hidup dengan kondisi sosial ekonomi terbatas. Yang kedua adalah sebagai negara maritim ini merupakan ironi yang seharusnya tidak terjadi. Bagaimana mungkin dengan potensi kelautannya yang unggul masih harus mengimpor komoditas laut dari negara tetangga? Pemerintah belum begitu sigap untuk mengerap pangan dari sektor kelautan dan masih memprovokasikan pangan dari darat. Berbagai potensi yang dimiliki daerah bisa dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melupakan kebutuhan generasi yang akan datang. Berprinsip pengelolaan berkelautan harus dipastikan bahwa upaya pengelola sumber daya laut dilakukan secara terukur dan optimal. Yang ketiga, laut memiliki potensi kandungan sumber bahan pangan yang melimpah. Berbagai jenis ikan, rumput laut, ganggang laut, dan lain-lainnya. Ini merupakan sumber bahan pangan berpotensial untuk mendukung program peningkatan ketahanan pangan. Ironi dengan luas wilayah yang 2/3-nya adalah laut Indonesia, masih harus mengimpor ikan. Beberapa waktu tahun yang lalu ada impor ikan kembung dari Pakistan, ikan patin dari Vietnam, dan ikan teri dari Myanmar. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Sahdan.
Dalam mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau menghadapi berbagai kendala dan tantangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang relatif tinggi berimplikasi pada tingginya laju kebutuhan pangan. Yang kedua, kurang berkembangnya areal pertanian pangan. Yang ketiga, rataan konsumsi pangan yang masih belum memenuhi norma gizi seimbang. Yang keempat, kapasitas produksi pangan di Provinsi Kepulauan Riau semakin terbatas. Dan yang kelima, tingkat ketergantungan pangan pada pasokan luar daerah yang tinggi. Tujuan penyusunan analisis strategi ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sistem ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau yang tangguh melalui suatu iklim yang kondusif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan membangun kesediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman yang sesuai norma gizi seimbang. Yang ketiga, mengutamakan kemandirian dan potensi lokal serta mengurangi ketergantungan pada daerah atau negara lain. Yang keempat, meningkatkan kemampuan membangun sistem distribusi pangan. Yang kelima, meningkatkan penganekaragaman konsumsi melalui pengembangan pangan lokal, baik sumber karbohidrat maupun sumber protein, vitamin, dan mineral. Dan yang keenam, membangun cadangan pangan daerah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rama Setiawan. Yang hendak dicapai sebagai berikut. 1. Berkembang dan diimplementasikannya sistem informasi dan pemantauan serta penanganan pangan, kerawanan pangan, dan gizi. 2. Tercapainya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan. 3. Menurunnya tingkat ketergantungan pangan dari luar. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anggun Septianita. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk poin terakhir, kita akan membahas tentang ketahanan pangan pada masa pandemi corona, khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Yang pertama, akibat pandemi COVID-19 ini, ketersediaan akses terhadap makanan semakin memburuk, diiringi dengan lajunya tingkat penularan, disusul dengan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan di beberapa perusahaan. Pandemi coronavirus (DISASE) atau COVID-19 telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ketahanan pangan yang melanda di berbagai daerah, salah satunya di wilayah Kepulauan Riau. 2. Untuk menjaga ketahanan pangan dalam masa berkepanjangan, maka pemerintah dan jajaran pemangku kepentingan perlu menyiapkan strategi dan solusi terkait hal ini. Pandemi COVID-19 belum dapat dipastikan kapan akan berakhir, sehingga perlu upaya dan strategi dalam mencegah dan meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Oleh sebabnya, pemerintah dan pihak kampus atau lembaga penelitian, pihak produksi pangan, serta seluruh lapisan masyarakat perlu bekerja sama dalam memikirkan strategi dan langkah apa yang dapat ditempuh untuk menghadapi pandemi ini. Yang ketiga, misalnya strategi dan langkah yang akan ditempuh salah satunya ialah dengan gerakan menanam pada lahan kosong yang terbengkalai serta memperbanyak memberdayakan tanaman hidroponik. Kemudian masyarakat yang selama ini bertindak sebagai konsumen hendaknya menghemat keperluan pangannya agar ketahanan pangan tetap stabil. Kerjasama tersebut perlu dilakukan agar tercapai kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau dan ketahanan pangan tetap stabil serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, untuk kesimpulannya adalah pengertian ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Yang disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki area laut yang lebih luas daripada daratan sebagai bagian dari wilayahnya. Sebagai negara maritim ini merupakan ironi yang seharusnya tidak terjadi. Bagaimana mungkin dalam potensi kelautannya yang unggul masih harus mengimpor komoditas laut dari negara tetangga. Akibat pandemi COVID-19 ini, ketersediaan akses terhadap makanan semakin memburuk, diiringi dengan lajunya tingkat penularan, disusul dengan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan di beberapa perusahaan. Upaya dan strategi dalam mencegah dan meminimalisir, misalnya strategi dan langkah yang akan ditempuh, salah satunya ialah dengan gerakan menanam pada lahan kosong yang terbengkalai, serta memperbanyak memberdayakan tanaman hidroponik. Kemudian masyarakat yang selama ini bertindak sebagai konsumen hendaknya menghemat keperluan pangannya agar ketahanan pangan tetap stabil. Baiklah, demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.